sumber mata air berubah menjadi telaga. Mata air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di bukit Sofa dan Marwah. Hingga saat ini berjalan kaki dari Sofa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut dengan sa'i. 7. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dalam mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi, perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. 8. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada Ismail. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Wahai anakku, ayah telah bermimpi dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih dirimu. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." 9. Ismail bersedia disembelih oleh Nabi Ibrahim. Beberapa kali Nabi Ibrahim digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail anaknya sendiri. Namun, Nabi Ibrahim tidak goyah dan iblis pun gagal menggodanya. Hingga pada akhirnya, saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail, lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim yang masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. 10. Ismail digantikan oleh seekor kambing saat disembelih. Namun, malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Selain itu, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bagian dari sejarah agama Islam tentang Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim yang begitu penuh kesabaran dan pengorbanan karena harus rela menyembelih putra kesayangannya Ismail, yang kemudian dengan keikhlasannya itu Allah mengganti dengan hewan kurban. Pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai keikhlasan, ketulusan, dan keimanan sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak-anak.